Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Risalatul Arifah, NIM 0108521017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang teori humanistik. Di sini saya akan memaparkan tentang teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu ada teori belajar humanistik. Yang kedua ada tokoh-tokoh teori humanistik menurut para ahli. Yang ketiga implikasi teori belajar humanistik. Dan yang terakhir yaitu ada aplikasi teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori humanistik memandang bahwa proses belajar dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu untuk mencapai artikulasi diri, pemahaman diri, realisasi diri orang yang belajar. Jadi, teori humanistik yaitu teori yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia atau peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Pada teori humanistik ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu bagaimana memanusiakan manusia, yaitu yang dimaksud membuat peserta didik memiliki akhlak dalam kehidupannya. Poin yang kedua yaitu mengembangkan potensi dirinya, yaitu jadi pada teori humanistik ini lebih pada mengembangkan potensi. Jadi pada teori humanistik ini mempunyai sifat kesukarelaan, di mana dari pihak lingkungan orang tua itu memberikan keleluasaan pada anak untuk mengembangkan potensinya. Tujuan dari teori humanistik ini yaitu membantu anak untuk mengembangkan atau mewujudkan potensinya yang ada pada dirinya. Jadi, kesimpulan dari teori humanistik ini yaitu proses pembelajaran humanistik ini memberikan kebebasan untuk para peserta didik. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh teori humanistik menurut para ahli, yaitu yang pertama. Selanjutnya saya akan memaparkan dengan tokoh-tokoh teori humanistik, yaitu di sini saya akan memaparkan 5 tokoh. Yang pertama Carl Rogers, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Kolb, yang keempat Habermas, dan yang kelima Arthur Combes. Selanjutnya yaitu ada pandangan Carl Rogers terhadap belajar. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Carl Rogers di sini membedakan ciri 2 belajar, yaitu yang pertama ada belajar bermakna dan yang kedua yaitu belajar yang tidak bermakna. Yang dimaksud dengan belajar bermakna yaitu dalam proses pembelajarannya itu melibatkan aspek pikiran dan perasaan, contohnya seperti belajar dongeng, mewarnai atau sebagainya. Yang kedua yaitu belajar tidak bermakna. Yang dimaksud dengan belajar tidak bermakna yaitu dalam proses pembelajarannya anak hanya melibatkan aspek pikiran. Contohnya yaitu seperti belajar menghitung. Seperti contohnya anak menghitung 1 tambah 1 itu hanya melibatkan pikiran saja, tidak melibatkan perasaan. Selanjutnya yaitu ada pandangan Maslow terhadap belajar. Teori Maslow dikenal dengan teori hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Adapun kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini hierarki kebutuhan dimulai dari paling rendah yaitu bersifat dasar atau fisiologis sampai ke kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri.
Di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua yaitu ada kebutuhan rasa aman. Yang ketiga ada kebutuhan untuk dihargai. Dan yang keempat yaitu ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis ini yaitu setiap anak itu membutuhkan yang dimaksud kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dasar. Jadi setiap orang itu membutuhkan makan, minum, dan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Jadi setiap orang itu membutuhkan kebutuhan rasa aman. Contohnya seperti kebutuhan terhindar dari kriminalitas, kejahatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dihargai. Jadi setiap orang itu membutuhkan kebutuhan untuk dihargai. Contohnya rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri. Yaitu di sini kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling tinggi. Contohnya untuk menunjukkan dirinya terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu ada pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb di sini membagi tahapan menjadi 4, yaitu pertama pengalaman konkret, yang kedua pengalaman aktif dan reflektif, yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat yaitu eksperimen aktif. Di sini yaitu pengalaman konkret yaitu tahapan paling dini seseorang anak hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Yang kedua yaitu pengalaman aktif dan reflektif, yaitu anak mampu untuk melakukan pengamatan aktif serta berusaha memikirkan dan memahaminya. Dan yang ketiga yaitu konseptualisasi, yaitu mampu membuat aturan-aturan umum dari berbagai contoh kejadian meskipun di tempat yang berbeda. Dan yang keempat yaitu eksperimen aktif. Anak sudah mampu mengaplikasikan sesuatu peraturan umum di situasi yang baru. Selanjutnya yaitu ada pandangan Habermas terhadap belajar. Belajar dipengaruhi oleh interaksi baik dalam lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas membagi 3 tipe belajar, yaitu yang pertama belajar teknis, yang kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Belajar teknis atau technical learning yaitu anak belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Contohnya, mengajari anak untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu belajar praktis. Pada tahap ini yang lebih dipentingkan adalah integrasi antara anak dan orang di sekelilingnya. Contohnya seperti anak belajar kelompok. Di situ jika belajar kelompok, anak akan berintegrasi dengan orang sekitarnya. Yang ketiga yaitu belajar emansipatoris. Pada tahap ini anak berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan yaitu belajar emansipatoris. Pada tahap ini, anak berusaha mencapai pemahaman dengan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dan dari suatu lingkungan. Contohnya, mengajak anak untuk mengeluarkan aktivitasnya karena adanya globalisasi mengubah kehidupan menjadi serba. Selanjutnya yaitu ada pandangan Arthur Wickhamp terhadap belajar. Belajar terjadi jika mempunyai arti atau makna bagi individu.
Guru tidak memaksa materi dan yang tidak disukai anak. Jadi menurut Arthur Widdecombe di sini guru tidak boleh memaksa anak untuk belajar yang tidak disukai oleh anak. Jadi di sini guru tidak boleh memaksa anak belajar yang anak tidak disukai. Contohnya, anak tidak mau mewarnai atau tidak mau melukis, bukan berarti di sini anak itu bodoh, tapi karena anak merasa sebenarnya tidak mempunyai alasan mengapa anak itu belajar mewarnai atau tidak mempunyai alasan yang tidak relevan. Selanjutnya yaitu ada implikasi teori belajar humanistik. Jadi menurut psikologi humanistik, guru yaitu sebagai fasilitator. Yang pertama yaitu fasilitator pemberi perhatian. Jadi guru di sini itu sebagai fasilitator untuk memberi perhatian kepada murid atau anak. Yang kedua yaitu fasilitator pembantu. Jadi guru itu sebagai fasilitator pembantu anak ketika sedang dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu fasilitator adanya mempercayai keinginan dari masing-masing siswa. Jadi guru di sini sebagai fasilitator mempercayai keinginan dari masing-masing siswa. Yang keempat yaitu fasilitator mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Yang keempat yaitu fasilitator menempatkan diri sendiri sebagai suatu sumber. Jadi di sini guru itu menempatkan diri sebagai sumber untuk anak-anak. Yang keenam yaitu fasilitator menanggapi ungkapan-ungkapan dalam kelas. Di sini guru sebagai fasilitator menanggapi jika ada anak-anak yang mengungkapkan keinginannya di dalam kelas. Yang ketujuh yaitu ada fasilitator berperan sebagai seorang siswa yang ikut berpartisipasi. Dan yang ke-8 fasilitator mengambil prakasa. Yang ke-9 harus waspada terhadap ungkapan-ungkapan. Dan yang ke-10 yaitu mengenal dan menerima keterbatasan sendiri. Selanjutnya yaitu ada aplikasi teori belajar humanistik. Dalam pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini, teori ini itu cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator keberhasilan ini dikatakan berhasil apabila seorang siswa itu merasa senang dan bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, sikap atas kemauan sendiri. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Teori belajar humanistik ini adalah suatu teori pembelajaran yang bagaimana cara mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pada teori humanistik ini, peserta didik itu diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat pada pendapat orang lain. Dan pada teori humanistik ini, menurut psikologi humanistik, guru adalah sebagai fasilitator untuk peserta didik. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Mungkin kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.